Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 58. Hati Sangaji kian mendongkol. Dengan penuh semangat, ia mendesak. Sebaliknya, Sang Dewa Resi hanya melayani dengan ayal-ayalan. Orang itu sudah memperhitungkan perkelahian itu dalam jangka waktu panjang. Pikirnya, biar habis tenaganya dahulu, baru kuhajar kalang kabut. Memang, lambat laun tenaga Sangaji jadi kendor juga, meskipun semangat tempurnya masih berkobar-kobar. Mendadak Sang Dewa Resi melesat dengan gesit. Kemudian menyerang dengan tiba-tiba. Tangan kanannya mencengkeram rambut dan yang lain menyodok ke arah dada. Selain itu, kakinya didepakkan menyerang lambung. Benar-benar Sangaji dalam keadaan bahaya. Nampaknya sulit untuk mengelak. Titisari yang menonton adu kepandaian itu dengan waspada, terkejut melihat kekasihnya terancam bahaya. Sejak tadi dia sudah mempersiapkan senjata bidiknya yang terdiri dari isi sawo. Benci dia melihat tingkah laku manusia dari barat itu. Maka begitu memperoleh kesempatan, ia hendak menghajar dengan diam-diam. Kini ia melihat bahaya, karuan saja hatinya tercekat. Cepat ia melontarkan senjata bidikan 7-8 biji sekaligus. Sang Dewa Resi terkejut melihat berkelebatnya senjata bidik itu. Cepat ia melolos pedang tipisnya dan menyapu sekian biji itu. Hanya saja dia merasa aneh. Terang sekali, dia sudah berhasil menyapu bersih, tetapi lututnya menjadi sakit. Dengan hati terkejut ia melompat mundur dan terus memeriksanya. Ternyata ada sebutir biji sawo yang berhasil menembus kainnya dan menancap pada kulitnya. Tentu saja ia marah bukan kepalang. Dengan menggerung dia meledak. Binatang manakah yang membokong dari jauh? Kalau berani, marilah berhadap-hadapan dengan terang-terangan. Belum lagi ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah benda melayang cepat menyambar kepadanya. Ia hendak mundur, tetapi sia-sia belaka. Tahu-tahu mulutnya telah tersumbat penuh. Ia kaget bercampur gusar, karena mulutnya mendadak terasa asin. Cepat-cepat ia menyemburkan keluar. Ternyata yang menyumbat mulutnya adalah sekerat tulang itik. Ia mendongak ke atas, karena dari sanalah asal serangan tadi. Tapi sekali lagi ia kena hajar. Mendadak saja atap rumah seperti rontok. Dan debu berbareng pecahan genting merontoki matanya. Dengan gemas, terpaksalah dia melompat ke samping. Kembali dia mendongak dan mulutnya siap mengumpat. Tetapi sekali lagi, sebelum mulutnya berhasil melepaskan suara, sekerat tulang menyumbatnya dengan tiba-tiba. Kali ini rasanya masam dan pedas bukan kepalang. Dipermainkan demikian, hatinya mau meledak. Maklumlah, selama hidupnya belum pernah dia dipermainkan seseorang begitu kurang ajar. Dengan menggerung, ia menyemburkan tulang itu dari mulutnya. Tepat pada saat itu berkelebatlah sesosok bayangan turun dari atas. Karena mendongkol, segera ia menyambutnya dengan pukulan dahsyat. Tapi kembali dia heran, dia tak berhasil mengenai sasaran. Sebaliknya tangannya seperti menangkap sesuatu. Tatkala dilihat ternyata tulang kepala seekor kambing. Ia mendongkol berbareng heran. Dan kembali ia mendongakkan kepala. Dan terdengarlah seorang berkata, "Nah, bagaimana dengan ilmu silat pasaran?" Sangaji dan Titisari mengenal suara itu. Berbareng mereka berseru girang. "Paman Gagak Seta!" Sekalian orang yang berada di serambi rumah itu mendongakkan kepala ke atap. Mereka melihat Gagak Seta lagi menggerogoti paha kambing dengan nyamannya. Mulutnya penuh dengan bongkahan-bongkahan daging, sedangkan kedua tangannya berkutat mencengkeram tulangnya seolah-olah khawatir akan terlepas. Melihat Gagak Seta, hati Sang Dewa Resi jadi kecut. Dengan hormat ia berkata, "Ah, kiranya paman berada di atas. Dari sini aku memberi hormat." Benar-benar dia membungkuk hormat. Kemudian membuang tulang batok kambing ke lantai. Kau masih mengenalku?" dengus Gagak Seta dingin. Dengan acuh tak acuh masih saja dia menggerogoti paha kambing. "Bukankah aku pernah bertemu dengan paman? Dengan ini aku menyesali diriku sendiri, mengapa mataku begini buta sampai tak mengetahui paman. Sewaktu aku berjumpa dengan paman, segera aku mengirimkan warta sekalian orang yang berada di serambi rumah itu mendongakkan kepala ke atap." Mereka melihat Gagak Seta lagi menggerogoti paha kambing dengan nyamannya. Kilat dengan burung dara. Aku memperoleh petunjuk-petunjuk yang berharga, bagaimana aku harus membawa diri jika bertemu dengan paman.
dan pamanku menyampaikan pesannya, agar aku mengaturkan hormatnya kepada paman. Pamanku berdoa dan selalu berharap, agar paman tetap sehat walafiat. Kerbau bandot itu pandai juga berpura-pura, tukas Gagak Seta. Mestinya dia harus memakiku kalang kabut dan mengutuki Tuhan pula, mengapa aku belum mampus. Aku memang seorang pencuri ayam dan pencuri kambing. Lihat apa yang kugerogoti ini, tapi aku bukanlah seorang pencuri anak dara. Hai, apakah pamanmu masih sehat kuat? Benar-benar sang Dewa Resi tak dapat berkutik ditelanjangi Gagak Seta di depan orang banyak. Tetapi mengingat kesaktian Gagak Seta ia harus pandai membawa diri. Maka dia hanya mengangguk kecil belaka. Hai kunyuk, tegur Gagak Seta garang. Kau tadi bilang, bahwa ilmuku adalah ilmu pasaran. Bukankah kamu sengaja merendahkan? Sang Dewa Resi sedih bukan main ditegur demikian. Gerutunya menyesali diri, siapa mengira, dia sudah berada di situ. Benar-benar ilmunya tak boleh dibuat gegabah. Kemudian berkata dengan takzim, Paman, maafkan kelancanganku ini. Karena menurutkan hati saja, aku mengoceh tak keruan. Gagak Seta tertawa terbahak-bahak sambil melompat turun ke lantai. Kau tadi menyebut anak muda itu sebagai orang gagah. Tapi ternyata dia kena kau kalahkan. Jika begitu kamulah si orang gagah. Hahaha. Sang Dewa Resi tak berani menyahut sembarangan. Meskipun hatinya mendongkol bukan main, ia berjuang mati-matian untuk menguasai. Karena apabila sampai kena terjebak, dia bisa babak belur menghadapi seorang sesakti pamannya. Gagak Seta berkata lagi, aku tahu, karena kamu percaya kepada ilmu si bangkotan busuk, maka kau mengira bisa berbuat semau-maunya di wilayah ini. Benarkah dengan berbekal ilmu bangkotan itu kau bisa malang melintang tanpa tandingan? Haim, jangan bermimpi. Selama aku belum mampus, kukhawatirkan kamu tak mendapat tempat di sini. Sang Dewa Resi masih terus mengendalikan diri. Dengan membungkuk terpaksa ia menyahut, Paman adalah pendekar sakti seperti pamanku sendiri. Karena itu, aku wajib patuh kepada semua kehendak Paman. Paman menghendaki apa? Kau bilang apa? Bagus. Kau hendak memaksaku, agar menghina angkatan muda? Mana bisa begitu? Sang Dewa Resi membungkam mulut. Itulah satu-satunya sikap untuk melawan Gagak Seta agar selamat. Dengarlah, Damprat Gagak Seta. Aku si tua bangkotan ini tidaklah sekerdil pamanmu. Kalau hatiku lagi berdendang kerap kali aku memberi 1-2 petunjuk kepada seseorang yang kejatuhan rejeki. Seperti Sondong Manjeruk itu. Tapi ia hanyalah suatu ilmu kasar belaka. Dia belum boleh disebut sebagai ahli warisku. Karena itu, kau tak boleh merendahkan ilmuku sebagai ilmu silat pasaran. Haim. Bukanlah aku tukang membual, tapi kalau aku sudah mengangkat seorang murid yang langsung kudidik, belum tentu tak dapat menjungkir balikan tampangmu meskipun kau sudah mewarisi ilmu pamanmu. Kau percaya tidak? Tentu. Bagaimana aku tak percaya, sahut sang Dewa Resi berpura-pura. Bagus. Kau pandai berpura-pura, tukas Gagak Seta yang dapat membaca isi hatinya. Mulutmu berkata begitu tapi hatimu memaki kalang kabut. Pamanmu kerbau bangkotan pun pandai berbicara seperti monyongmu. Tidak. Sama sekali tidak. Masa aku berani memaki paman? Paman Gagak Seta, Selat Titisari gemas. Jangan percaya ocehannya. Di dalam hatinya, dia sedang memakimu kalang kabut. Bagus. Gagak Seta kena terbakar. Jadi kau berani memaki? Berbaring dengan kalimatnya yang penghabisan, tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu pedang tipis sang Dewa Resi telah berpindah ke tangannya. Sudah barang tentu sang Dewa Resi terperanjat bukan main. Selama hidupnya, belum pernah pedangnya terampas dengan terang-terangan. Dia merasa diri termasuk golongan pendekar yang gesit, tangkas dan cekatan. Namun dibandingkan dengan kepandaian Gagak Seta, benar-benar dia mati kutu. Mau tak mau terpaksalah dia menelan kenyataan yang pahit itu. Dengus Gagak Seta. Pedang apakah ini? Titisari menyahut, itulah pedang yang biasa dipergunakan memasak di dapur. Kalau bukan untuk menyembelih babi, mungkin ayam pengkor, pincang. Mendengar kata-kata Titisari, hati sang Dewa Resi mendongkol tak kepalang.
Matanya sampai merah dan dengan bersungut-sungut mengawasi Titisari. Tetapi Titisari tak peduli. Dengan pandang mata tajam pula ia menentangnya. Dasar sang Dewa Resi gandrung kepadanya, maka ia mau mengalah. Hilanglah kemendongkolan hatinya dan seketika jadi gregetan, gemas. Ih! Sekali kau kutangkap, takkan kulepaskan sebelum tubuhmu reot tak keruan. Ingat-ingatlah itu. Ancamnya dalam hati. Hai pencuri darah, dengarkan, kata Gagakseta. Jika aku melawanmu, biarpun kamu mendatangkan 1000 dewa, takkan kau memperoleh tempat berpijak. Karena itu, aku hendak melantik seorang murid untuk melawanmu. Benar-benar sang Dewa Resi direndahkan. Seketika itu juga panaslah hatinya. Dengan berani ia membalas. Saudara tolol ini, tadi bertempur denganku beberapa jurus. Seumpama paman tidak mengganggu, pastilah aku akan dapat menumbangkan. Lantas, paman hendak melantik murid yang mana lagi? Gagakseta tertawa gelak sambil mengerling kepada Sangaji yang menelan hinaan sang Dewa Resi dengan berdiam diri. Anakku Sangaji, apakah kamu muridku? Teringatlah Sangaji, bahwa orang tua itu dahulu menolak kehendaknya tatkala menyebutnya sebagai guru. Bahkan sewaktu ia hendak bersembah, dia membalas memberi sembah pula. Maka cepat ia menjawab, aku tak mempunyai rejeki untuk menjadi muridmu. Nah, kau telah mendengar, kata Gagakseta kepada sang Dewa Resi. Dan sang Dewa Resi menjadi heran. Ih, jadi dia bukan muridnya. Habis, siapakah guru anak itu? Dia begitu hebat? Pikirnya. Dalam pada itu Gagakseta tak mengindahkan apa yang berkutik dalam hati sang Dewa Resi. Dengan mata bersinar-sinar ia merenungi Sangaji dan berkata memutuskan. Hari ini dan jam ini pula, aku hendak melantik seorang murid. Dan engkaulah kulantik menjadi muridku. Apakah kau senang mempunyai guru seperti aku? Mendengar keputusan Gagakseta, Sangaji girang bukan main. Serentak ia membungkuk dan bersembah dengan takzim sampai berulang 7 kali. Hai anak tolol, damprat Gagakseta. Kau hanya bersembah seperti orang tak waras. Mengapa mulutmu tak mengucapkan sepatah kata, menyebut aku sebagai gurumu? Dalam hatiku, paman adalah guruku. Tetapi pada saat ini belum berani aku menyebut paman sebagai guruku, sebelum memperoleh izin kedua guruku. Aku berjanji hendak minta izin kedua guruku. Sejenak Gagakseta merenungi ucapan Sangaji. Akhirnya tertawa panjang sambil berkata, benar. Itulah perbuatan seorang yang berhati mulia, yang tak mau melupakan asal-usul. Nah, biarlah sekarang aku melengkapi ilmumu. Aku akan mengajarmu 4 jurus pelengkap. Lihat. Gagakseta kemudian mengajari 4 jurus pelengkap ilmu sakti Kumayan Jati yang berjumlah 18 jurus. Seperti diketahui, Sangaji sudah memiliki 14 jurus ilmu Kumayan Jati. Maka kini lengkaplah sudah. Tinggal 6 jurus lagi yang merupakan kunci mendampar musuh dengan pelontaran tenaga dahsyat. Dengan sabar Gagakseta mengulangi keempat jurus itu sampai Sangaji paham benar. Tahu-tahu matahari sudah menyingsing di timur. Burung-burung mulai memperdengarkan suaranya. Dan penduduk mulai pula bekerja mencari nafkah. Dalam serambi rumah baru itu, jadi terang benderang. Terhadap sang Dewa Resi, Sangaji gemas dan geram. Ingin sekali ia menumbangkan orang itu yang bersikap sewenang-wenang dan mau menang sendiri. Maka ia menekuni 4 jurus tambahan itu dengan penuh semangat dan dendam berkobar-kobar. Sebentar saja, sudahlah ia dapat memahami. Sebaliknya, sang Dewa Resi heran menyaksikan tingkah laku Gagakseta. Bagaimana orang mengajari seseorang di depan lawannya? Bukankah hal itu menggelikan benar? Di dunia mana saja suatu ilmu diajarkan kepada seseorang dengan rahasia. Tujuannya untuk mengejutkan lawan dan menghujani pukulan tertentu yang tak terduga sama sekali. Mendadak suatu pikiran berkelebat dalam benaknya. Pikirnya, apakah orang tua itu sengaja hendak merendahkan aku? Memperoleh pikiran demikian cepat ia merenungi dan ikut pula menekuni 4 jurus itu. Dasar otaknya cerdas dan cerdik. Maka dengan mudah ia sudah dapat memahami dan ternyata keempat jurus itu amat sederhana dan mudah dihafal. Tetapi satu hal ia salah perhitungan. Memang ilmu sakti Kumayan Jati nampaknya sederhana. Namun justru kesederhanaannya itulah letak kuncinya yang tersulit. Seseorang yang cerdas otaknya dan cepat memahami takkan dapat menyelami intisari ilmu Kumayan Jati dengan sempurna, seperti Titisari.
Karena dasar rahasia serta kunci ilmu sakti Kumayan Jati itu ialah berdasarkan suatu tenaga ajaib khas milik tata jasmani yang tersembunyi. Sang Aji berhasil menelaah ilmu sakti Kumayan Jati, karena pertama-tama, ia memiliki getah sakti pohon Dewadaru yang tiada duanya dalam dunia ini. Kedua, otaknya tidak begitu cerdas dan pengucapan hatinya sangat sederhana. Itulah suatu keuntungan yang tak pernah terduga oleh manusia manapun juga di dunia ini. Agaknya tabiat dan cetakan manusia Sang Aji seolah-olah sengaja disediakan alam untuk menjadi ahli waris ilmu Kumayan Jati di kemudian hari. Demikianlah, setelah keempat jurus ilmu sakti Kumayan Jati sudah dipahami, mulailah ia bertempur kembali melawan Sang Dewa Resi. Sang Dewa Resi tiada takut melawannya, karena dia sudah paham akan keempat jurus itu. Dengan pandang merendahkan ia bahkan mulai pula menyambut serangan Sang Aji dengan jurus yang baru diajarkan tadi. Tapi mendadak, terkejutlah dia. Tiba-tiba ia menemui suatu kesulitan yang tak terduga. Benar, gerakan keempat jurus itu sama sekali tak salah, tetapi tatkala hendak mengerahkan tenaga jasmani, ia merasa seperti tercebur dalam rawa berlumpur. Karuan saja cepat-cepat ia hendak menarik kembali. Tapi Kasep, Sang Aji waktu itu terus melontarkan pukulan ilmu sakti Kumayan Jati yang sudah lengkap. Gugup Sang Dewa Resi menangkis dengan sekenanya. Inilah suatu kesalahan telak yang ditunggu-tunggu setiap pukulan ilmu sakti itu. Yakni, membuat lawan sibuk demikian rupa, sehingga terpaksa menangkis. Maka begitu Sang Dewa Resi menangkis pukulan Sang Aji, ia terlontar mundur 4 langkah. Seketika itu juga, pucatlah muka si raja tak bermahkota itu. Seluruh tubuhnya terasa nyeri. Napasnya pun nyaris terdesak ke dalam rongga dada. Untung, bagaimanapun juga, dia adalah kemenakan seorang pendekar sakti pula. Sebentar dapatlah ia menguasai diri dan terus menyerang Sang Aji dengan pukulan-pukulan ajaran pendekar Kebo Bangah. Ilmu ajaran pendekar sakti Kebo Bangah ini terlarang keras untuk diperlihatkan di sembarang tempat. Kecuali apabila dalam keadaan terjepit. Sekarang, Sang Dewa Resi menggunakan ilmu ajaran itu. Suatu tanda bahwa dia sudah merasa terjepit. Tapi, meskipun sudah mencurahkan seluruh kepandaiannya, hasilnya hanya berimbang. Ia tak berhasil menumbangkan Sang Aji. Sungguh berbahaya, keluhnya dalam hati. Apabila aku tak dapat terjatuhkan di depan mata si Jembel itu, pastilah akan runtuh keharuman nama pamanku. Sambil bertempur ia memeras otak. Mendadak, teringatlah dia akan ilmu simpanan pamannya yang khusus diciptakan untuk melawan tokoh-tokoh sakti seangkatan pamannya. Ilmu itu baru separuh bagian yang sudah diwarisi. Pamannya benar-benar berpesan, agar menyimpan ilmu itu. Sebab apabila sampai ketahuan salah seorang pendekar seangkatannya, akan sia-sialah usahanya untuk merebut kedudukan sebagai pendekar sakti nomor wahid. Dengan berkerut-kerut ia berpikir dalam hati, apakah dalam keadaan begini, aku tak diperkenankan menggunakan ilmu rahasia itu? Semenjak kanak-kanak, aku dididik paman untuk mewarisi ilmu saktinya. Tetapi ternyata aku tak dapat berbuat banyak terhadap murid si Jembel Gagak Seta yang baru saja diberi pelajaran. Kalau aku sampai kena dikalahkan, apakah kata si Jembel itu terhadap paman? Masih saja dia beragu hendak mengeluarkan ilmu rahasia keluarganya. Tetapi ia kena desak terus, bahkan seringkali kena terhajar. Sedangkan tadinya, ia merasa bisa memenangkan Sang Aji. Dasar, ia berwatak manja dan mau menang sendiri, tak dapatlah lagi ia menggenggam rahasia ilmu keluarganya dapat terdesak mundur mendadak saja ia melontarkan pukulan dahsyat dan aneh. Pukulan itu mengeluarkan desis seperti seekor ular hendak menyemburkan bisa. Tubuhnya berkelebat seperti bayangan dan bergerak melilit lawan. Melihat serangan itu, Sang Aji segera menangkis. Tetapi di luar dugaan, ia seperti kehilangan tenaga tangan lawan. Tangan Sang Dewa Resi sekonyong-koyong lemah seperti ular. Inilah suatu pantangan utama bagi ilmu sakti Kumayan Jati yang berpokok kepada tenaga keras. Tetapi andai kata Sang Aji sudah berpengalaman, sebenarnya ia bisa pula merubah menjadi pukulan lembek seperti yang pernah diperlihatkan Gagak Seta 2 bulan yang lalu, tatkala menghadapi sebatang pohon. Plok! Batang leher Sang Aji kena tamparan Sang Dewa Resi, tanpa dapat membalas. Ia terperanjat. Cepat ia menundukkan kepala dan membalas serangan dengan dahsyat. Tapi sekali lagi, ia menghadapi suatu tangan yang lemas lembut. Sang Dewa Resi ternyata bertempur dengan melenyapkan tenaga. Ia hanya mengadu kegesitan, menggeser kaki atau mengelak.
Itulah sebabnya, maka tenaga lontaran ilmu sakti Kumayan Jati yang membutuhkan sasaran kuat, tiada berdaya sama sekali. Tenaga pukulannya seperti deru angin meninju udara kosong. Plok! Sekali lagi sang Dewa Resi berhasil menghajar batang leher. Dan kembali Sangaji terperanjat. Cepat ia berputar dan melontarkan pukulan gempuran. Sang Dewa Resi tak mau menangkis dengan mengadu tenaga. Tangannya lemas kembali dan bergerak dengan berputaran. Memperoleh pengalaman 2 kali berturut-turut, betapa bebal otak Sangaji, bisa juga berpikir cepat. Buru-buru, ia menarik lontaran pukulannya. Kemudian teringatlah dia akan pukulan lemas. Segera ia hendak menandingi tata berkelahi sang Dewa Resi dengan pukulan lemas. Tetapi berbareng dengan terbersitnya pikiran itu, pundaknya sudah kena terhajar lagi. Kali ini terasa panas dan nyeri. Dan belum lagi dia bisa menggunakan jurus-jurus lembek, 2 kali berturut-turut ia kena terpukul. Anakku Sangaji, mundur, perintah Gagak Seta. Hitunglah kamu kalah 1 kali. Maklum, kamu kalah berpengalaman dengan dia. Tak mengapa. Sangaji seorang pemuda penurut. Begitu mendengar perintah Gagak Seta, terus saja ia meloncat keluar gelanggang. Dengan menahan rasa sakit, masih saja ia sempat membungkuk terhadap lawannya menyatakan kekalahannya. Katanya, benar-benar aku mengagumimu. Aku menyatakan kalah terhadapmu. Lega hati sang Dewa Resi mendengar pengakuan itu. Dengan membusungkan dada, ia mengerlingkan mata kepada Titisari. Mulutnya berkulum senyum, namun ia tak berani berkata sepatah kata pun untuk lebih menggait perhatian gadis yang digandrungi itu. Dalam pada itu Gagak Seta terdengar tertawa bergelak-gelak. Kemudian berkata nyaring. Si kerbau Bangkotan ternyata seorang bandot yang rajin juga. 20 tahun tak pernah bertemu. Mendadak ini mempunyai ilmu simpanan hebat. Kau boleh menyatakan terima kasih kepada pamanmu, karena aku si Jembel belum memperoleh ciptaan untuk memecahkan ilmu rahasia keluargamu. Nah, pergilah kamu dari sini dengan baik-baik. Aku takkan mengganggumu. Mendengar ujar Gagak Seta, sang Dewa Resi terkejut. Pikirnya, aduh, celaka. Karena terpaksa, aku mengeluarkan ilmu rahasia ini. Paman berpesan agar aku merahasiakan benar, karena berbahaya apabila kena dilihat salah seorang pendekar sakti lawan paman. Kini, ternyata si Jembel itu sudah mengetahui. Kalau sampai paman mengetahui kelancanganku, aku bisa dihukumnya berat. Teringat akan pesan pamannya, kegembiraan hatinya lenyap seperti embun terhembus cerah matahari. Dengan membungkam mulut ia membungkuk hormat terhadap Gagak Seta. Sekonyong-konyong Titisari berseru, tunggu dulu. Aku mau berbicara denganmu. Mendengar seruan Titisari, sang Dewa Resi heran menebak-nebak, sampai terhentilah langkahnya hendak keluar serambi depan. Ia mengamat-amati gadis itu. Matanya berkilat-kilat, karena jantungnya berdebar. Titisari kemudian bersembah kepada Gagak Seta sambil berkata takzim. Paman Gagak Seta, berlakulah adil. Aku selalu bersama dengan Sangaji. Mengapa, hanya dia seorang yang paman terima sebagai murid? Gagak Seta tercengang mendengar kata-kata Titisari. Kemudian tertawa sambil menggelengkan kepala. Menjawab, sebenarnya, aku sudah melanggar pantanganku sendiri dengan menerima seorang murid. Selama aku hidup sampai hari ini, belum pernah terbintik dalam otakku hendak menerima seorang murid. Tapi ternyata, nasi sudah menjadi bubur. Sangaji sudah menjadi muridku. Karena itu pula, tak dapat lagi aku berbuat suatu kesalahan. Dengan terpaksa aku harus mengecewakan hatimu. Tapi ayahmu sendiri luar biasa pandainya. Bagaimana bisa aku mengambil putrinya sebagai muridku? Titisari terperanjat dan mukanya berubah seperti tersadar. Kemudian dengan perlahan-lahan dia berkata, oh maaf. Aku lupa, kalau paman takut kepada ayahku, dia membentak dengan muka membara. Kau berkata apa? Aku takut? Mengapa paman tak berani menerimaku sebagai murid? Gagak Seta kena terbakar hatinya. Seketika itu juga menjawab, aku tak berani menerimamu sebagai muridku? Siapa bilang? Nah, saksikan semua. Mulai hari ini, aku mengambil seorang murid baru lagi. Yakni kamu. Mustahil, si setan belang akan bisa menggerogoti tulang belulangku. Titisari tertawa girang. Jebakannya ternyata berhasil.
Maka dengan suara nyaring ia berkata, ucapan seorang jantan bernilai 1000 ekor kuda, kata pepatah. Mulai sekarang, guru jangan menyesal mempunyai murid seperti aku. Sekarang murid minta penerangan kepada guru, bagaimana cara menandingi ilmu si kunyuk itu yang bergerak seperti ular. Gagak Seta diam berpikir. Tak tahu dia menebak maksud Titisari. Tetapi dia percaya akan kecerdikan otaknya. Pastilah anak siluman belang itu mempunyai maksud tertentu, pikirnya. Maka ia tertawa gelak. Tatkala hendak memberi penjelasan, sekonyong-konyong Titisari berkata, bukankah untuk menangkap ular, harus dipergunakan tali? Nah, tali itu harus melingkar demikian rupa sampai si ular akan terlilit sedikit demi sedikit. Bagus, seru Gagak Seta girang. Dasar ia seorang pendekar bertabiat jenaka serta ugal-ugalan, sembrono, maka kumatlah dia ketika mendengar kelakar Titisari. Dengan bertepuk tangan dia berkata lancar, apalagi, kalau kamu mempunyai garam. Maka tak perlulah kau bersusah payah mencari tali. Cukup dengan menebarkan segenggam garam dan ular itu akan kelojotan, terkapar, kehilangan tenaga gerak. Dia akan mati lemas tanpa bersuara. Sang Dewa Resi tak mengerti kemana tujuan percakapan ini. Tetapi dia merasa lagi dipermainkan. Dengan pandang tak senang ia membersihkan penglihatan dengan benak menebak-nebak. Matanya merah membara oleh hawa penasaran dan kurang tidur. Sebenarnya apakah kehendakmu memanggilku? Tegurnya tak bersabar lagi. Dengan tersenyum Titisari menatap wajahnya. Kemudian menjawab, hai, kamu berbicara dengan siapa? Sang Dewa Resi tercengang. Membalas, bukankah aku bersedia menerima perintahmu? Bagus. Titisari tertawa menggoda. Tiba-tiba ia merogoh suatu benda berbungkus dari dalam dadanya. Tatkala dikibarkan ternyata sebuah kebaya berduri tajam, entah terbuat dari bahan apa. Ketika Gagak Seta melihat benda itu, ia berjingkrak karena girangnya. Katanya nyaring, ah, anak siluman. Apakah kamu menerima warisan benda mustika itu dari ayahmu? Dengan mengenakan perisai mustika Syekh Siti Jenar, kamu akan menjadi kebal. Dan tiada barang tajam di dunia ini yang dapat menembusnya. Hai, apakah ayahmu sudah menceritakan riwayat perisai mustika itu? Titisari menggelengkan kepala dengan mata berseri. Dalam pada itu, semua yang hadir di serambi, mengarahkan seluruh perhatiannya kepada benda mustika yang berwujud kebaya berwarna hitam halus dan berduri tajam. Gagak Seta kemudian berkata lagi sambil tertawa mendongak ke atap. Anakku, menurut kabar, perisai mustika itu dahulu adalah milik Narpati Gajah Mada Mahapatih Kerajaan Majapahit. Itulah sebabnya pula, mengapa Mahapatih Gajah Mada tak dapat dilawan orang. Ia terkenal sakti dan kebal. Setiap negeri yang didatanginya dengan tergesa-gesa menyatakan takluk. Kemudian mustika itu jatuh ke tangan pahlawan Majapahit Kusen, pahlawan Kasan Kusen. Pahlawan itulah yang berhasil menewaskan Sunan Kudung, salah seorang calon wali Bintara. Juga Sunan Derajat, Sunan Kudus dan Sunan Giri tak mampu mengalahkannya. Setelah negeri Majapahit runtuh, tiada kabar beritanya lagi tentang benda mustika itu. Tiba-tiba Sunan Kudus mengabarkan bahwa benda itu jatuh ke tangan Syekh Siti Jenar. Inilah bahaya. Maka dengan tergesa-gesa Sunan Kalijaga menciptakan sebuah baju sakti pula bernama Kotang Ontokusuma yang dikabarkan sebagai baju sakti Arya Gatotkaca, Raja Pringgadani yang oleh kesaktian baju tersebut bisa terbang mengarungi angkasa. Inilah suatu cara untuk dapat mengurangi pengaruh kesaktian benda warisan Mahapatih Gajah Mada terhadap rakyat. Orang tua itu berhenti mengesankan. Ia tertawa perlahan dan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Sekarang kulihat kamu mendapat warisan benda sakti Syekh Siti Jenar. Aku tak usah berkhawatir lagi. Aku percaya, kau bisa menggebuki ular buduk kemenakan si kerbau bandotan. Hanya saja, mulai hari ini kamu harus sanggup memperlihatkan gigimu. Seperti almarhum Syekh Siti Jenar, pahlawan sakti yang tiada terlawan. Kau tahu? Tabiat dan perangai Syekh Siti Jenar adalah setali tiga uang dengan ayahmu. Sifatnya menyendiri, kokoh pendiriannya dan tak pedulian terhadap segala. Itulah sebabnya, mengapa Syekh Siti Jenar dibenci oleh sekalian wali. Bersambung ke bab 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.